Hai Sobat Airspace Review, jumpa kembali, kini dalam bahasan VL Mika M, perisai baru TNI Angkatan Laut. Sistem senjata pertahanan udara atau Sista Hanud tak hanya perlu dimiliki oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara saja, Angkatan Laut pun perlu memilikinya. Fungsi utamanya sudah pasti sebagai perisai bagi kapal perang yang merupakan alutsista bersifat strategis. Sistem senjata pertahanan udara modern pada kapal-kapal perang permukaan tak hanya berkemampuan menembak jatuh pesawat terbang lawan, namun juga dapat difungsikan untuk menghantam rudal anti kapal ataupun rudal jelajah yang menyerang. Belum lama ini, TNI Angkatan Laut sudah menjatuhkan pilihan pada Sista Rudal Hanud VL Mika M, buatan pabrikan yang disebut-sebut sebagai Raja Rudal Eropa, yaitu MBDA. Rencananya, secara bertahap VL Mika M, atau yang sering disebut sebagai VL Mika saja, akan dipasang pada kapal korvet kelas Bung Tomo, yang terdiri dari KRI Bung Tomo, KRI Usman Harun, dan KRI John Lee, serta kapal fregat atau perusak kawal rudal PKR Sigma 10514 atau kelas Marta Dinata, yaitu KRI Raden Edi Marta Dinata dan KRI I Gusti Ngurah Rai. Rudal VL Mika ini merupakan derivat atau turunan langsung dari rudal udara ke udara Mika yang kini merupakan rudal udara andalan Prancis. Mika sendiri adalah akronim dari terminologi bahasa Prancis, yaitu Missile d'Interception de Combat et d'Autodéfense. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya rudal tempur sergap dan bela diri. Aslinya Mika, yang kini merupakan rudal standar pesawat tempur Mirage 2000 dan Rafale itu, terdiri dari dua varian dengan perbedaan pada sistem pemandu atau guidance system. Mika RF, atau disebut juga Mika EM, adalah varian yang berpemandu radar. Sementara Mika IR adalah varian berpemandu inframerah. MBDA menawarkan VL Mika yang disebut-sebut sebagai solusi cerdas dan efisien, namun tetap efektif untuk kelas sistem senjata pertahanan udara jarak pendek. Pada dasarnya VL Mika merupakan rudal Mika yang diintegrasikan dengan sistem peluncur rudal basis permukaan atau surface launched dengan dua subtipe berdasarkan platform luncurnya. Pertama adalah VL Mika Land yang diluncurkan dari platform luncur atau peluncur yang terletak di daratan. Yang kedua adalah VL Mika M, di mana huruf M adalah singkatan dari kata Marine, yang berarti angkatan laut dalam bahasa Prancis, di mana varian ini diluncurkan dari kapal perang permukaan. Pihak MBDA menjual VL Mika sudah sepaket dan terintegrasi dengan tabung peluncur atau kanister yang merupakan komponen kunci di luar rudalnya itu sendiri. Dengan panjang total kurang dari 4 meter dan berbobot tidak sampai setengah ton per buahnya, kanister ini selain berfungsi sebagai wadah penyimpan yang melindungi rudal dari pengaruh cuaca luar, juga berfungsi sebagai sel peluncur vertikal yang dapat dipasang langsung di kapal perang. Sistem ini membuat VL Mika dapat dimobilisasi dengan cepat, sehingga efisien secara logistik. Selain letalitas dan akurasinya, yang sudah teruji seperti dibuktikan pada berbagai uji tembak langsung, daya tarik lain dari VL Mika M yang kerap didengungkan oleh MBDA adalah kemudahannya diintegrasikan pada berbagai jenis kapal perang permukaan.
mulai dari kapal perang kelas FAC atau Fast Attack Craft, yang di sini kini lebih dikenal dengan nama KCR atau kapal cepat rudal, lalu kapal perang yang lebih besar dari jenis korvet, hingga kapal perang jenis fregat atau perusak kawal rudal. Konfigurasi aerodinamik rudal Mika sendiri menjadikan dimensinya kompak, sehingga secara keseluruhan, dimensi kanister berisi rudal itu pun relatif ringkas. Sebagai catatan, rudal Mika memiliki sayap dan sirip rudal yang relatif kecil, berkat konfigurasi sayap yang memanjang di sekitar separuh panjang badan rudal, serta kendali pengarah semburan roket atau yang dikenal dengan thrust vector control. Rudal VL Mika M juga diklaim adaptif dengan sistem manajemen tempur atau CMS, Combat Management System, pada kapal perang manapun. Tapi, memang ada syarat dan ketentuannya. Syarat yang utama adalah interkoneksi digitalnya harus sesuai atau sama dengan standar NATO. Kecanggihan rudal Mika untuk mengunci sasaran setelah diluncurkan atau dikenal dengan lock-on after launch juga merupakan aspek yang menarik minat pembeli. Gampangnya demikian, VL Mika M tidak mensyaratkan adanya radar khusus untuk penjejakan atau tracking radar. Sehingga VL Mika M dapat dipasang pada kapal perang kecil yang biasanya hanya dilengkapi dengan radar deteksi biasa. Dalam mengejar sasarannya, VL Mika M dapat memanfaatkan data target berupa arah, kecepatan, dan ketinggian, hasil deteksi radar surveillance, asalkan radar itu berkemampuan 3 dimensi. Lalu bagaimana spek kinerja perisai baru TNI Angkatan Laut ini? VL Mika M memiliki cakupan tembakan atau engagement coverage 360 derajat karena rudal ini diluncurkan secara vertikal. Rudal ini juga mampu menembak sasaran sejauh sekitar 20 km, meskipun disebut-sebut jarak tembak efektifnya adalah sekitar 17 km. Rudal ini mampu melesat hingga kecepatan maksimum sekitar Mach 4 atau 4 kali kecepatan suara. Rudal yang konon mampu bermanuver hingga 50 G atau menahan beban gravitasi hingga 50 kali bobotnya ini dapat dipandu dengan sistem pemanduan tambahan dalam perjalanan menuju sasarannya, yaitu dengan In-Flight Target Data Update Link yang terintegrasi dengan Mid-Course Inertial Guidance System. Saat ini tercatat, sudah ada 16 negara yang membeli rudal Mika, semua varian. Varian VL Mika M sendiri sudah dipilih oleh sedikitnya 7 negara, termasuk Indonesia. Jales Viva Jaya Mahe. Di lautan, kita jaya.